Jadi kalaupun ada sesuatu yang mesti dibenahi, sebenarnya tidak susah. Karena sekarang kan terkesan sendiri-sendiri. Dan kita sama-sama tahu ada banyak ego sektoral ya yang berjalan dan harus dibenahi. Jangan yang duduk sama-sama itu cuman regulator semua, operator gak diajak bicara ya susah. Hai Sobat Bisnis, kembali lagi di Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia bersama saya Ajeng Dinanti. Jalanan Indonesia bukan hanya sekedar jalur transportasi, tetapi ladang maut yang bisa merenggut nyawa kapan saja. Truk-truk bermuatan berlebih melalang buana dengan leluasa meski truk tidak layak jalan dan juga menghantui siapa saja. Bukan hanya pengemudi, tetapi juga mereka pejalan kaki yang sudah berhati-hati. Setiap hari kecelakaan terjadi tanpa adanya jaminan perlindungan nyata. Seolah-olah kita menunggu giliran menjadi korban dari carut-marutnya sistem angkutan logistik yang tidak kunjung dibenahi. Sampai kapan kita harus bertoleransi dengan sistem yang mengorbankan keselamatan? Kali ini akan berbincang dengan saya Ketua Forum Transportasi Logistik MTI Pusat, Bapak Doni Saragi. Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia. Bapak Doni, selamat datang di Broadcast. Terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih. Jadi triggernya ngajak ngobrol Pak Doni ini karena kecelakaan yang terjadi truk galon ya menabrak gerbang tol Ciawi ya? Iya. Ciawi. Dan ini kayaknya udah kejadian kesekian kali Pak. Soal angkutan logistik ini mengalami kecelakaan yang akhirnya merugikan banyak orang. Iya. Kalau dari kacamata Pak Doni, ini salah siapa? Apa yang salah? Oke, jadi gini Mbak Ajeng, tentu saja kalau salah apa benar itu di pengadilan aja, ya kan? Betul. Tapi kita kupas tuntas saja dulu permasalahannya, ya, karena yang sebenarnya kita belum tahu juga karena wawancara terhadap sopirnya sendiri belum bisa dilakukan karena kalau saya nggak salah ingat masih di rumah sakit. Oh, pertanyaan-pertanyaan kenapanya belum ada ya Pak ya? Nggak ada, itu hanya asumsi dan masukan segala macam dari pengamat, polisi. Tapi direct bertanya kepada pelakunya, ke sopirnya, bukan pelaku, ke sopirnya, belum. Menurut sepanjang sepengetahuan saya belum karena masih sakit, masih di rumah sakit, belum sadar. Nah, ada beberapa analisa lah ya. Yang pertama, mobil itu remnya blong. Tapi ada juga analisa yang menyatakan bahwa dia ngantuk. Karena katanya di beberapa medsos dia curhat, jam kerjanya berat, segala macem. Jadi yang ada di berita sekarang itu masih berupa ya chit-chat aja yang sebenarnya belum kita tahu. Tapi kalau balik lagi ke kecelakaan truk logistik, yes, memang sekarang banyak dan sebenarnya lebih banyak lagi, Mbak. Ya, karena ini yang kelihatan kemarin itu hanyalah yang besar-besar. Tapi yang kecil-kecil di daerah itu sangat banyak. Sangat banyak ya, sangat Pak? banyak yang melewati jalan-jalan kecil, kemudian ada muatannya jatuh ke motor atau kemudian ada eksiden sehingga truknya nabrak motor, itu sangat banyak. Nah, itu kan ada banyak masalah sebenarnya, Mbak. Ada banyak problem yang mesti diberesin. Yang pertama kalau orang sering ngomong kan itu odol ya. Odol, betul. Nah, tapi sebelumnya saya mau menjelaskan dulu mengenai odol itu. Jadi odol itu adalah over dimension dan overload. Kalau over dimension itu belum tentu overload. Jadi itu truknya harusnya panjangnya 3 meter, dibikin melebihi kapasitas. Jadi 3,5 atau 4 meter misalnya. Kalau overload itu udah pasti melanggar. Karena kapasitasnya muat cuman 1 ton misalnya, dinaikin sampai 2 ton. Akibatnya dia merusak permukaan jalan. Itu salah. Tapi kalau disamaratakan odol itu berbahaya, belum tentu juga. Ya, karena yang kalau over dimension itu adalah bagiannya karoseri. Kementerian Perindustrian, something like that. Kalau yang overweight, overload, itu ada di PUPR.
karena sama jalan segala macam. Nah, ini dulu yang mesti kita bahas. Nah, untuk yang kemarin terjadi itu kelihatannya sih memang overload. Kelebihan muatan itu kelebihan muatan, dan dilihat dari jalanan yang ada itu tidak ada jejak rem juga, Mbak. Jadi kemungkinan rem blong, or else dia mau ngantuk, kita nggak tahu juga makanya. Tapi kalau sepintas saya sebagai pengusaha logistik melihat dia ngantuk. Kenapa saya bilang begitu? Karena pertama, mobil itu kirnya masih hidup. Kedua, itu perusahaan logistik yang bukan sembarangan. Bukan pemain baru ya? Bukan pemain baru gitulah. Selain dia kirnya itu izinnya masih hidup, pasti SOP di perusahaan ini juga sudah berjalan dengan baik. Kalaupun dia belum apes, tapi bukan berarti dia jelek. Tapi ya kami melihat ini kemungkinan besar ngantuk sih, sehingga dia kaget. Kelalaian, gitu. Kelalaian pengemudi ya Pak. Ya, tapi tadi Pak Doni bilang kalau yang diberita sekarang itu hanya yang besar-besar. Yes. Apalagi kita kalau ngomong Indonesia kan luas, daerahnya juga banyak gitu ya. Di luar sana pun banyak kecelakaan yang terjadi, terutama angkutan logistik ini yang tidak terliput media. Itu kan menandakan apakah keselamatan transportasi darat kita ini bisa dibilang darurat, Pak? Enggak juga, karena kalau kita bicara logistik itu kan angkutan barang. Di angkutan orang ada lagi lebih parah lagi. Bus-bus pariwisata, bus-bus akap, bus antar kota dalam provinsi segala macam, itu kecelakaan juga banyak, Mbak. Jadi menurut saya ini belum darurat amat, cuman kebetulan kasusnya lagi besar-besar aja. Nah, kalau kita lihat statistik misalnya truk odolnya dalam sebulan ada 10-20 kejadian di tempat yang sama, mungkin itu namanya darurat. Tapi kalau seperti ini saya masih melihat sebagai insidentil aja, Mbak. Apalagi perusahaan yang saya lihat kemarin mengalami kecelakaan tuh bukan sebuah perusahaan yang jelek. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan, karena memang ada banyak masalah-masalah juga seperti infrastruktur jalan, kelaikan kendaraan, kemampuan mengemudi, itu banyak, Mbak. Banyak faktor ya Pak yang mempengaruhi. Tapi kalau dari Pak Doni sendiri, dari MTI, pengawasannya di lapangan seperti apa sih Pak? Mulai dari KIR, terus juga mengawasi perusahaan meng-hire SDM-nya, dan lain sebagainya. Ya, itu memang sebuah kesatuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan ya Mbak ya. Mulai dari rekrutmen SDM di perusahaan, kemudian SOP di perusahaan itu sendiri, kemudian komitmen dari pengusahanya, kemudian komitmen dari aparat penegak hukum setempat. Itu semua harus berjalan dengan baik. Karena gini, namanya perusahaan logistik itu dimanapun pasti sudah ada datanya, dan kepolisian lokal, dinas perhubungan lokal itu udah tahu di mana kok. Jadi kalaupun ada sesuatu yang mesti dibenahi, sebenarnya tidak susah, karena semua data itu udah ada di lokasi masing-masing APH gitu. Tidak juga serta-merta bahwa perusahaan logistiknya jelek, enggak, belum tentu. Tapi memang pengawasan ini penting. Nah, yang mengawasi tentu saja ada dari banyak faktor tadi. Ada dari Disub, ada dari Kementerian Perindustrian, macam-macam. Tinggal bagaimana kita komitmen antar lembaga ini berjalan dengan baik. Karena sekarang kan terkesan sendiri-sendiri. Kalau bus overload, ya udah Jasara Harja aja sama PU lah. Tapi kalau ketangkepnya udah dibikin panjang, ya itu Kementerian Perindustrian lah. Nah, kayak gitu-gitu. Apakah ini darurat? Enggak juga. Tapi apakah ini bisa dijalankan dengan baik? Enggak juga. Makanya saya selalu berbicara begini. Apa perlu Pak Prabowo mesti turun seperti ngurusin kemarin tabung gas 3 kilo? Itu loh. Karena ini semua kan ada, kalau saya nggak salah ada 12 instansi yang terlibat untuk masalah odol ini. Dan kita sama-sama tahu ada banyak ego sektoral ya yang berjalan dan harus dibenahi. Kalau kita bottom up susah, tapi kalau top down perintahnya pasti jalan. Nah, ini di sini harusnya pemerintah serius dan melihat ini sebagai sebuah yang harus didahulukan dari semuanya. Selama pemerintah nggak melihat ini urgent, jadi nggak akan bisa juga, Mbak. Jangan sampai dalam tanda kutip menjadi korban dulu baru gerak gitu ya Pak ya? Iya Mbak. Tapi ngomongin pemerintah dan lembaga nih Pak, kemarin ini kan lagi ramai juga impresnya Pak Prabowo soal efisiensi anggaran. Ini juga pasti
kementerian lembaga terkait yang ngurusin odol ini juga pasti kayaknya kena ya Pak? Pasti kena. Apakah akan mempengaruhi kinerja dalam pengawasannya? Harusnya enggak ya Mbak ya, karena gini, masalah odol ini kan sebenarnya ada di pengusaha. Iya. Pemerintah kan hanya mengawasi. Dari fungsi pengawasan saya rasa tidak butuh uang banyak, tidak butuh biaya banyak. Kalaupun nanti dibilang gara-gara efisiensi kemudian tidak berjalan, buat saya lucu ya, karena kita pengusaha tahu yang harusnya dibebankan itu kan ke kita. Ke pengusaha ya? Yes, ke pengusahanya. Aturannya aja ditegakkan, kemudian pemerintah tinggal mengawasi aturannya, itu aja kok. Masalahnya kan sekarang pemerintah bisa dibilang terlalu sibuk ngurusin yang lain, sehingga untuk urusan logistik tidak bisa termonitor dengan baik. Yang paling gampang sebenarnya gini ya Mbak, untuk mencegah kecelakaan itu sekarang tuh udah canggih ya. Kendaraan tuh bisa dilengkapi dengan alat-alat IoT, perlengkapan standar keselamatan, sehingga kalau sopirnya ngantuk, dia bisa ngedetek. Ada alatnya, dia detect, kemudian dia report ke base, ke markas. Dari markas nanti dia akan telepon langsung sopirnya, gitu loh, sehingga oh iya, either itu dia berhenti, either itu dia ngeh lagi, tapi ada assistance-nya. Dan ini sebenarnya saya udah bicara berapa kali, baik itu di angkutan barang maupun angkutan orang. Untuk pencegah kecelakaan ya, toh sekarang udah canggih. Saya misalnya mobil saya kan ada ADAS-nya tuh, ada Advanced Driver Assistance, sehingga kalau ada motor mendekat dia udah warning. Langsung, kemudian kalau mau belok kiri ada kameranya sehingga kelihatan space-nya. Kemudian kalau saya udah mau keluar dari jalur, dia warning juga bahwa saya udah meleset. Mobil saya belum ya Pak? Mungkin lupa dinyalain aja. Tinggal dipencet padahal. Iya, itu tuh salah satu sebenarnya pencegahan yang bisa didapatkan preventif ya untuk para pengemudi. Nah, dan itu silakan aja dibebankan ke pengusaha. Iya dong. Sama seperti kalau Mbak perhatiin sekarang di setiap mobil yang keluar itu pasti ada aparnya. Ada pemadam kebakaran kecil. Iya. Dulu ada nggak? Enggak. Tapi ada yang berhasil melobi sehingga itu menjadi standar. Nah, kenapa alat-alat keselamatan seperti ada something like that itu radar begitu, kenapa tidak bisa jadi standar? Kan tinggal dipatok, tinggal dibikin regulasinya, tinggal diketok, sehingga kita bisa evaluasi sesuatu yang dianjurkan tapi tidak dilakukan, itu salah dong. Yeah. Tapi kalau sesuatu yang tidak dianjurkan terus dilanggar, ya nggak salah juga. Nggak salah juga sih. Mari kita sama-sama, pemerintah komit gitu loh. Bikinlah regulasi sehingga semua angkutan barang maupun angkutan orang itu menggunakan alat perangkat penambah keselamatan. Penambah keselamatan. Iya. Tapi apakah para pengusaha ini, kalau tadi Pak Doni bilang nggak apa-apa dibebankan aja ke pengusaha, tapi itu kan akan ngefek ke harga ya Pak? Biaya barangnya naik karena kos transportasi logistiknya juga jadi lebih mahal. Saya rasa itu sih cuman permainan kantong kiri kantong kanan aja Mbak. Jadi gini, kalaupun mau dibebankan pengusaha, satu memang itu kewajiban pengusaha kok untuk menjaga kendaraannya, untuk menjaga safety-nya segala macam. Yang kedua, kalau memang ada beban, kan nanti bisa subsidi silang dengan insentif pajak misalnya atau pengurangan apa dari pemerintah. Itu sebenarnya gampang diatur asal mau duduk sama-sama. Dan pengusaha juga diajak duduk sama-sama. Jangan yang duduk sama-sama itu cuman dari bidang regulator semua, operator nggak diajak bicara ya susah. Ini belum kejadian nih Pak. Pembicaraan ngajak bicara. Kalau saya lihat dari hasil yang diimplementasikan dalam sebuah aturan, saya nggak ngelihat itu. Gitu. Contoh, kenapa nggak ada aturan bahwa kalau melanggar pengusahanya ditangkap? Iya. Harus dong. Kenapa sopir melulu? Kan gitu ya. Iya betul. Kenapa sopir yang jadi korban terus? Memang kita lidik dulu, kita selidiki, kita cek dia kenapa sih nabrak? Apakah mabok? Kalau mabok udah pasti dia. Tapi kalau ternyata karena remblong, kan bukan salah dia. Kemudian dia bawa mobilnya itu kirnya mati, kan bukan salah dia, pengusahanya. Itu. Nah, ada faktor-faktor memang bisa membuat pengusahanya kena. Nah, itu digalakin aja. Satu. Tapi kenapa Pak odol dinilai gagal karena Kementerian Perindustrian? Jadi gini Mbak, sebenarnya ada beberapa kementerian juga yang membuat
program odol ini terhalang ya, karena dari pihak Kementerian Perindustrian itu kan ada urusannya sama karoseri. Nah, kalau karoseri ini dilarang, kan maka akan banyak industri tutup, gitu. Kan sebenarnya yang membuat dia menjadi over dimension, karoseri. Apakah karoserinya tidak tahu bahwa itu akan over dimension? Tahu. Apakah pengusahanya yang minta supaya itu over dimension? Yes. Nah ini kan harusnya gampang, tinggal dikasih tahu bahwa jangan bikin ya over dimension. Kalau pengusaha pasti dia akan berusaha over dimension supaya dia bisa ngangkut more than yang bisa diangkut oleh truknya. Namanya juga pengusaha ya. Namanya pengusaha. Untung sebesar mungkin, modal sekecil mungkin. Begitu juga kalau dia menjadi overloading. Itu bagaimana supaya dia cuma satu trip aja, nggak usah bolak-balik. Karena kalau 2 kali bolak-balik lebih mahal, jadi ditinggiin aja, digede-gedein. Kalau di lapangan tinggal 86 aja lah, mungkin begitu. Iya kan? Karena hukumannya pun dendanya kecil, Mbak. Kalau saya nggak salah di Undang-Undang Lalu Lintas cuma 250.000. Mas? Ya ada di Undang-Undang Lalu Lintas, tolong koreksi kalau saya salah. Tapi 250.000 apabila ketangkep. 250.000 buat pengusaha, buat tutup mata lah. Iya, harusnya dikandangin, dipotong. Gitu. Sulit ya. Ini penegakan hukumnya harus benar-benar. Yes, itu dia. Penegakan hukum adalah hal yang paling penting. Iya. Nah, cuman kayaknya ini juga lagu lama ya, Pak? Lagu lama, Mbak. Soal pungli. Lagu lama karena biar gini. Bisa ya udah deh, berangkat deh gitu. Ya jujur ngomong nih, bagaimana mungkin bisa keras terhadap pengusaha kalau bagian yang harusnya keras sama pengusaha selalu ngasih proposal juga ke pengusaha kan gitu. Itu bicaranya udah seperti itulah kita sekarang. Ya, terlalu membulet permasalahannya. Selain ada ego sektoral, ada pungli, ada pembiaran, ada tidak ada kesadaran masyarakat dan ada aji mumpung dari pengusaha. Makanya semua ini udah sebuah kesatuan yang mesti dipecahkan bersama-sama dan itu perlu komitmen yang luar biasa. Karena tanpa komitmen yang luar biasa antar komponen pemerintah nggak akan bisa jalan. Satu lagi, untuk menegakkan hukum juga nggak gampang, Mbak. Polisi misalnya. Kalau truknya keluarnya jam 1 pagi, jam 2 pagi, kan polisinya udah nggak ada. Iya, siapa yang mau ngawasin? Siapa yang mau ngawasin? Siapa yang liatin? Gitu. Kan tapi udah ada ini, tilang elektronik kan? Tapi kan emang nggak di semua tempat ya? Tilang elektronik iya, tapi balik lagi berapa sih tilang elektronik? Iya sih. Harusnya ada itu untuk over dimension 50 juta, untuk overload 30 juta, pasti kapok. Iya, atau hukuman badan 6 bulan, pasti kapok. Tapi kalau kayak seperti sekarang ya mohon maaf, saya sendiri udah ngelihat sangat banyak regulasinya, banyak peraturannya, tapi implementasinya nggak ada. Dan itu karena apa ya tadi, karena faktor-faktor yang udah saya sampaikan, kekurangan orang, pembiaran, pungli segala macam. Ada regulasi yang tumpang tindih nggak sih Pak untuk odol ini di antara kementerian-kementerian yang terkait itu? Kalau regulasi tumpang tindih sih nggak ada sih ya Mbak ya, cuman maksudnya pelaksanaannya aja. Pelaksanaannya aja ya. Iya. Ini yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah kapan yang tadi Pak Doni sampaikan, kalau bisa kasih saran, ini harus kita duduk bareng-bareng bersama operator, regulator, dan juga kalau bisa komandonya dari atas ke bawah. Iya. Kira-kira itu bisa terrealisasi nggak ya Pak? Harusnya bisa. Harusnya bisa. Harusnya Kalau makanan bergizi aja bisa, which is itu suatu hal yang baru di Republik ini, dan itu mengacu ke sebuah kebaikan yang ada di luar negeri. Saya rasa itu tidak masalah juga kalau langsung diterapkan di Indonesia, bahwa keselamatan menjadi prioritas. Kan itu ya, bahwa transportasi logistik adalah sebuah keharusan yang harus dijaga komponen harganya. Betul. Gitu, karena kalau memang ini diterapkan, nanti pengusaha juga akan bilang, biaya saya jadi tinggi Pak. Bapak suruh saya beli truk lagi, biaya saya jadi tinggi Pak, ongkos angkut jadi mahal. Maka perlu duduk sama-sama supaya dari instansi yang lain, misalnya dari keuangan pemerintah,
bisa mengatakan, oh ya udah aku kasih dispensasi, aku kasih keringanan pajak, aku kasih subsidi, kan gitu. Misalnya masuk tol juga 50% lah untuk angkutan barang, sehingga itu bisa mengurangi ongkos logistik. Tapi kalau seperti sekarang, semua berlomba-lomba memanfaatkan transportasi logistik, Mbak. Contoh, kenapa truk logistik lebih banyak di luar tol daripada masuk tol? Satu, mahal. Ya, 2, banyak punglinya. Ketiga yang paling susah adalah soal bahan bakar. Oh benar. Solar bersubsidi itu kalau di pom bensin di tol itu setengah mampus, Mbak. Iya benar. Kalau dia udah butuh ngisi kemudian kosong, akhirnya dia harus nginep di situ nunggu loading dari solar. Makannya dia, minumnya dia, nginepnya dia, belum barang-barangnya dibusuk. Akhirnya mereka memutuskan di luar tol aja. Banyak SPBU, kemudian mau berhenti di warung apa, ya mau dari mulai terang sampai remang-remang kan berjejer semua tuh di situ. Jadi mereka lebih happy juga di luar tol. Iya benar. Secara logika jadi, ya pantesan tol bukan pilihan untuk dilewati angkutan logistik, meskipun secara infrastruktur mungkin lebih cepat, lebih bagus, dan juga lebih memadai dan lebih aman gitu. Ya Pak. Tapi costly. Dari sisi tiket masuknya mahal, kedua begitu di dalam solarnya nggak ada, nunggu dia di situ. Akhirnya terpaksa tidur di rest area, mandi rest area, itu kan costly, Mbak. Iya, Belum akhirnya main-main HP habis kuotanya. Nah ini yang kayak gini-gini tuh kadang pemerintah nggak ngeh. Kami ngeh, karena itu orang-orang kita semua kan. Begitu kuotanya habis, isi lagi 50.000. Belum ntar muatannya rusak. Tapi ini udah pernah diusahakan belum sih Pak untuk menyampaikan hal-hal ini ke regulator? Kami dari MTI sih udah sering teriak, saya sering bicara. Terus dari mereka apa Pak? Responnya apa? Iya, diserap aja dulu, dicatat aja dulu, biasalah. Seperti biasa, ya kami tampung dulu, makasih bapak-bapak masukannya, kami tampung dulu, ya kan. Wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya begitu-begitu aja terus sampai ntar udah 200 kali kita kemerdekaan baru mungkin terjadi. Ini udah baru mau 80 nih, ya kan baru mau 80 kali. Lama ya Pak. Makanya kita tidak bisa lagi hanya untuk duduk FGD, kita duduk diskusi, kita enggak. Kita saatnya sekarang harus bertindak. Minta Pak Presiden kalau perlu turun tangan, perintahkan, bikin aturan, jalankan. Itu aja, Mbak. Kalau duduk FGD diskusi publik segala macam udah nggak bisa. Nggak bisa. Pas kita FGD ntar di sana kecelakaan lagi. Pas kita FGD di sana ntar ada tabrakan lagi. Itu. Jadi udahlah tahun 2025 ini harusnya ada reformasi terhadap sistem transportasi logistik dan orang. Karena orang juga banyak kecelakaannya loh, Mbak. Iya betul, tidak hanya di tol ya, di jalan-jalan biasa juga. Aduh, kelalaian pengemudi itu banyak banget yang merugikan ya. Tapi terakhir Pak, mungkin dari Pak Doni, dari perwakilan dari MTI gitu, boleh di-share nggak sih sebenarnya sekali lagi bagaimana kita juga terutama sebagai masyarakat ya untuk bisa membantu mengurangi yang namanya tragedi-tragedi kecelakaan ini loh Pak. Selain dari berhati-hati sudah pasti. Kalau dari Pak Doni mungkin ada yang ingin disampaikan untuk sobat bisnis? Oke. Kalau dari kami MTI itu mungkin hanya memberi masukan untuk edukasi aja bahwa kalau ingin mengirim barang atau melakukan kegiatan logistik, janganlah terlalu menawar terlalu parah, ya kan? Itu aja. Karena penyakit kebiasaan lah, bukan penyakit ya. Kebiasaan kita orang ini kan suka nawar, sehingga ya udahlah naikin aja semua ke situ. Iya. Itu terjadi juga di angkutan orang. Kenapa banyak kecelakaan? Karena kebiasaan orang Indonesia tuh nawar. Kita udah kasih bus yang bagus misalnya, dia nawar, ada yang murah nggak Pak? Ada, tapi begini, oh nggak apa-apa Pak. Tapi ini begini AC-nya mati, nggak apa-apa Pak. Masih dikasih juga nih, ditawar lagi, Pak bisa nggak kurang lagi Pak? Soalnya saya mau bagi 2 sama temen. Akhirnya dicarilah truk atau bus yang lain, yang kirnya mati, bannya botak, kan atas permintaan siapa? Pengusaha. Ya bukan penggunanya yang meminta kan. Automatically pengusaha kan akan, mana lagi nih yang bisa dipakai nih, truk gue atau bus gue, pakai aja. Pak tapi dijelek ya Pak? Nggak apa-apa bos, yang penting murah.
Kenapa dia nawar? Karena dia mau bagi-bagi. Contoh yang anak sekolah kemarin kecelakaan. Itu kan budgetnya udah ada, Mbak. Iya. Oke, let's say 2 juta. Dicari bus yang terus 50. Supaya masih ada sisa nih buat dibagi-bagi. Kayak gini udah kebiasaan jelek kita. Jadi edukasi aja ke masyarakat bahwa sesuatu yang bagus tuh ya pasti ada harganya. Ya. Kemudian untuk membantu supaya logistik baik, ya jangan terlalu membebankan sesuatu yang terlalu berat juga, seperti nawar semurah-murahnya, atau pada saat pengusaha tuh nawarin sesuatu yang ini nggak apa-apa nih sangkut sekali, jangan Pak, kita harus juga berani sebagai masyarakat, Pak jangan Pak, gitu. Kemudian yang kedua, pemotor atau pengemudi kalau udah lihat truk atau kendaraan logistik, jangan juga ditantang-tantangin. Kadang kan udah tahu nih truk kiri, truk kanan, masuk aja dia di tengah, ntar begitu kelindes, katanya takdir, musibah, jadi dia nyari, itu loh. Padahal ada blind spot ya Pak ya, kan udah bahaya. Jelas lah, makanya edukasi masyarakat itu penting sekali Mbak. Jadi kalau dari kami yang paling penting adalah edukasi masyarakat. Udah tahu kita bawa mobil kecil, ada truk dari depan udah ngambil jalur, mau apa lu? Ya dia aja nggak bisa ngerem. Iya kan, jadi udahlah kayak gini tuh kebiasaan masyarakat kita juga tolong dihilangkan. Kita sama-sama memunculkan stigma bahwa safety itu nomor 1. Setuju. Ya jangan sok jago juga segala macam. Ntar ada nih yang pakai motor nih malah pegang-pegangan di truk yang lagi jalan, ketawa-ketawa. Kayak gitu tuh buat kita tuh aneh. Nanti kalau kenapa-kenapa, kasihan Pak supirnya. Jatuh nih tanah, kena dia marah. Sebenarnya kalau sopirnya mau ngomong, nah lu ngapain di situ? Bisa Mbak. Tapi kan nggak bisa digebukin, ya truk kayak dihancurin kalau gitu. Jadi kadang masyarakat kita perlu juga direformasi cara berpikirnya, ya. Jangan nawar sehingga membuat pengusaha angkutan barang terbeban. Angkutan orang juga gitu, jangan ditawar sehingga nanti dikasih bus yang jelek. Ini udahlah, kita harus semakin dewasa, semakin memikirkan keselamatan itu nomor 1, dan semakin kita sadar maka kecelakaan itu akan makin berkurang. Siap, baiklah. Terima kasih Pak Doni sudah main di broadcast. Itu dia Sobat Bisnis, ingat sekali lagi kayaknya memang kalau di jalan raya tuh tensi kita kayaknya cenderung lebih panas ya, lebih sensitif. Coba diturunkan sedikit egonya, lebih banyak mengalah karena ada keluarga di rumah yang menunggu. Saya Ajeng Dinanti, kita ketemu lagi di episode lainnya di broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya, bye-bye. Terima kasih Pak Doni. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih banyak. Kalau nyetir, hati-hati. Gak usah sok jago. Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia.